Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reperjanto dari UPJJ dari Surabaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal basis data ya di tugas 3. Untuk soal di tugas 3 ini ada dua, melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, kita langsung lanjut aja. Oke, pada kali ini saya sudah mencoba terlebih dahulu ya. Jadi saya akan tinggal mengajarkan untuk cara-caranya bagaimana. Yang pertama kita ke tabel pasien. Kita coba isi dulu ya. Caranya ini langsung insert. Ini nomor ID, namanya apa aja, Rudi. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Surabaya. Oke, langsung go. Oke, sini sudah berhasil ya. Kita langsung coba cek di browse. Otomatis sudah ada dua. Oke, pada kali ini namun di sini memang sudah masuk. Cuma kalau kita melakukan untuk transaksi itu masih belum terbaca ya datanya. Jadi kita harus menggunakan transaksi ya. Untuk caranya DP rumah sakit, lalu Outins. Nah, di sini sudah saya kerjakan ya, tinggal saya coba aja. Yang pertama itu kita membuat, cara untuk membuatnya, create new routines, routine names diisi, lalu ini tipenya pakai prosedur. Lalu untuk parameternya ini bisa dihapus ya, kita nggak pakai ini, langsung drop aja. Dan add parameternya nanti untuk codingannya sudah saya sediakan di contoh ini. Langsung setelah diisi langsung go. Oke, kita langsung aja, ini saya edit transaksi 1. Untuk codingannya seperti ini. Pertama begin, lalu start transaction, lalu insert into pasien dalam kurung, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, tutup kurung, lalu values. Nah, ini diisi, kita coba ya. Ini diisi nomor 4, atas nama Cindy, jenis kelaminnya perempuan, tinggalnya di Semarang. Lalu tutup kurung dan jangan lupa ada titik komanya ya. Lalu select bintang from pasien. Lalu N, kita coba go. Oke, berhasil ya. Nah, untuk cara melihatnya kita tinggal klik SQL ini, lalu oke. Kita langsung memakai cara codingnya call transaksi 1 titik koma, langsung go. Nah, iya sudah terisi ya. Atas nama Cindy, jenis kelamin perempuan, alamat pasien Semarang. Oke, yang kedua itu rollback. Untuk rollback itu untuk mengembalikan data atau cancel transaksi biar tidak jadi masuk di data. Untuk caranya seperti ini, sama seperti tadi, DP rumah sakit, lalu pilih
routines, lalu create a new routines. Nah, di sini kita memakai transaksi 2 ya. Transaksi 2 ini untuk rollbacknya ya. Ini nanti tinggal diisi aja transaksi 2, tipenya prosedur, parameternya ini bisa dihapus. Untuk definitionnya ini ada codingannya, saya akan menunjukkan di transaksi 2 ini. Oke, untuk transaksi 2 untuk codingannya seperti ini, begin, lalu start transaction, titik koma, lalu insert into pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, values 2 value. Nah, ini saya coba ganti aja ya. Untuk ID pasiennya 5, untuk nama pasiennya Budi, jenis kelaminnya laki-laki, alamat pasien Surabaya, lalu titik koma ya. Nah, di sini tinggal ditambahkan aja tulisan rollback, lalu titik koma, kemudian update pasien, set nama pasien dalam kurung. Ini coba saya ubah Cindy tadi ya, Cindy, where ID pasiennya tadi itu kalau nggak salah 4 ya. Lalu commit and setelah itu go. Oke, untuk cara melihatnya sama seperti tadi, SQL call tapi diganti transaksi 2 titik koma lalu go. Sudah call call transaksi tadi transaksi 2 Oke. Oke, yang ketiga itu save point. Save point itu berfungsi untuk mengembalikan data pada checkpoint terakhir. Untuk caranya sama ya, ke DB rumah sakit, lalu routines, create new routines,
Nah, di sini saya membuat transaksi 3 ya. Untuk tipenya prosedur tetap sama, parameternya ini bisa dihapus. Untuk codingannya ada di transaksi 3, nanti saya tunjukkan. Oke, ini untuk codingannya. Begin, start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, values 4, value 2, lalu tinggal ditambahkan save point 1, lalu insert into, di input lagi ya, insert into pasien, ID pasien sama seperti tadi, lalu rollback to save point. Nah, ini untuk mengembalikan, untuk membatalkan ya, rollback to save point. Lalu kita coba lagi input, insert into pasien sama seperti tadi, commit, lalu select bintang from pasien, lalu end. Setelah ini terisi seperti ini, langsung go. Oke. Setelah go, kita nyoba panggil lagi ya, panggilnya itu sama, tinggal SQL SQL ya yang tadi ya, ini yang tadi udah masuk ya. Tadi kan ada 5, tapi berhubung ada rollback, jadi yang 5-nya tidak jadi masuk di data ya. Jadi langsung meloncat tapi 1, 2, 4, 6 ya. Yang pertama Cindy, dan saya rollback, otomatis data tidak masuk. Kita coba lihat proses yang transaksi 2 tadi ya, ini transaksi 2 maaf, salah, betul ini transaksi 3, call transaksi 3 go. Oke, di sini ada tulisannya duplicate entry 4 ya, karena di datanya sudah ada, saya lupa, ini atas nama Cindy, dan tadi saya sudah buat. Oke, lalu untuk soalnya lakukan praktikum transaksinya ya. Transaksi, nah di sini transaksi kita harus ada dua transaksi, dua tabel. Kita tambahkan tabel 2. Di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Pertama itu tabel obat sama transaksi obat. Untuk tabel obat,
strukturnya seperti ini. Ada ID obat, primary key, lalu auto increment, kedua kode obat, tipenya pakai varchar, saya kasih 5, terus nama obat saya kasih varchar juga, isinya 30, kemudian ada harga obat, saya memakai tipe integer, memakai isinya 10, lalu stok tipenya juga saya memakai integer, isinya 5. Lalu untuk transaksi obat, untuk strukturnya di sini saya ada 5 kolom ya. Yang pertama ID transaksi, ini primary key dan saya memakai tipe integer. Lalu untuk anunya auto increment agar jika ada isian terbaru untuk ID transaksinya secara otomatis terisi dengan angka yang berbeda ya. Lalu di sini ada ID pasien. Ini saya memakai indeks karena ini nanti berhubungan dengan di pasien. Terus untuk tipenya integer, saya memakai 3 biar nggak terlalu banyak. Terus ID obat, saya juga memakai indeks karena agar terhubung dengan obat ini ya. Ada di tabel obat. Lalu untuk tipenya integer, saya kasih 3. Terus kemudian ada jumlah, saya memakai tipe integer, totalnya 10. Terus total harga saya juga kasih integer. Habis itu untuk membuat tabel obatnya sudah, transaksi obat juga sudah. Oke, kemudian ini ada trigger event ya. Cara membuat trigger eventnya, klik triggers. Nah, di sini saya juga sudah mencoba dulu ya sebelumnya. Tapi nanti saya akan menjelaskan satu-satu caranya bagaimana. Klik trigger, lalu klik new trigger. Trigger name-nya ini diisi trigger jual. Lalu tabelnya ini pilih transaksi obat. Time-nya ini after, event-nya insert. Nah, untuk codingannya seperti ini ya. Saya buka punya saya yang sudah saya coba. Update obat, set stop sama dengan stop kurangi new titik jumlah, where ID obat sama dengan new ID obat. Oke, setelah itu langsung go. Oke, ini berhasil. Oke, kita coba melakukan visual transaksi ya. Kita ke tabel transaksi obat. Kita coba ini nambah obatnya dulu ya. Obat. Oke, obatnya untuk datanya seperti ini. Kita nanti pilih ini aja. Oke, kita kembali ke transaksi obat. Caranya untuk transaksi ini tinggal pencet insert aja biar lebih mudah. Untuk ID-nya kita isi 2, ID pasiennya kita pilih coba Cindy, ID obatnya kita pilih yang kosong. Oh, sebelum ini kita coba dulu, kita lihat dulu ya.
Bentar. Untuk ID kode obatnya yang A002, stoknya kan 20 ya. Kita nanti nyoba ini ya, untuk transaksinya ada beban atau tidaknya. Ini isi 2. Ini kita pilih sini. Tadi A002 ya. Jumlahnya kita coba isi membeli 10. Total harganya anggap 100.000. Lalu go. Oke, kita cek browse. Oke, ini datanya masuk ya, jumlahnya 10. Kita cek di obat, stok obat. Nah, di stok obatnya ini sudah berkurang menjadi 10 ya. Yang awalnya tadi 20, sekarang menjadi 20, menjadi 10 karena ada transaksi obat. Ya. Oke. Terus lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk pada soal nomor 2, saya mohon maaf sebelumnya dikarenakan memori laptop saya sudah tidak mencukupi untuk menginstal Ubuntu, maka di soal nomor 2 ini saya tidak bisa melakukan prakteknya di sini. Namun saya sebelumnya sudah membuat aplikasi dan sudah dibeli. Untuk contohnya seperti ini, saya memakai Visual Basic ya. Di sini sebenarnya untuk database-nya itu hampir sama seperti tadi. Nah, di sini pengaturan database-nya seperti ini. Localhost seperti ini sih, hampir sama ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, sekian video tugas 3 dari saya. Jika ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.